itu runtuhnya bukan karena serbuan Islam. Jadi ketika itu Raden Patah sudah menjadi penguasa Demak, komunitas muslim terbesar di pantai utara, ada yang usul, bagaimana kalau kita tuntaskan dakwah dengan cara Raden Patah please pimpin pasukan Islam serbu Majapahit. Pada Raden Patah itu secara nasab dia putra Raja Majapahit. Para wali ini mengatakan kita harus memahami orang Jawa. Orang Jawa itu paling menghormati, memuliakan orang tua dan leluhur. Kalau sampai Raden Patah menyerbu ke Majapahit, maka akan menjadi punya cap anak durhaka. Dan sampai kapanpun orang Jawa tidak akan mengikuti agamanya anak durhaka. Maka Raden Patah itu di-push untuk jangan perang. Sampai ketika Majapahit runtuh di tahun 1400, itu runtuhnya bukan karena serbuan Islam. Runtuhnya itu karena kudeta internal. Jadi ada Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling menyerbu ke ibu kota Majapahit untuk merebut kekuasaan, mengalahkan Dyah Suraprabawa. Ini saya merujuk nama-nama raja ini ke prasasti sebagai sumber primer ya. Karena kalau di Babat yang dikatakan Brawijaya 5 dikalahkan Brawijaya 6 gitu kan. Karena Babat itu ditulis 300 tahun setelah kejadian gitu. Jadi kita lebih memilih sumber ini. Bagaimana kemudian Dyah Suraprabawa dikudeta oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Baru Islam masuk setelah itu. Nah, Girindrawardhana punya kebijakan dari tahun 1478 sampai tahun 1500 itu merangkul umat Islam, merangkul adipati-adipati pesisir yang muslim. Tetapi penggantinya yang juga melakukan kudeta kepada dia namanya Udara, yang kemudian dalam kronik dinasti Ming disebut sebagai Pabutala, Prabu Udara. Ini berubah, dia kebijakannya menjadi agresi. Dia menyerang pesantrennya Sunan Giri, dia menyerang pelabuhan Gresik, dia menyerang ke Tuban yang waktu itu sudah dikuasai adipati-adipati muslim.